Sidang kasus Nikita Mirzani yang terus berlarut-larut kini kembali memicu reaksi keras dari para pendukungnya. Seorang netizen yang budiman yang aktif mengikuti jalannya persidangan mengungkapkan rasa frustasi karena melihat ketidaksesuaian antara berita acara pemeriksaan atau BAP pelapor, tuntutan jaksa, dan materi sidang yang dibahas. Situasi ini dinilai janggal dan menimbulkan dugaan adanya permainan di balik proses hukum tersebut. Netizen yang berbakti itu bahkan memperkirakan Nikita Mirzani akan divonis di bawah 5 tahun karena kasus ini dianggap sudah diatur sejak awal. Meski tetap berharap keajaiban dapat mengubah jalannya perkara. Kekecewaan tersebut juga disertai keyakinan bahwa musuh yang dihadapi Nikita Mirzani bukan sekadar individu, melainkan kekuatan uang dan jaringan berpengaruh yang sengaja menceratnya. Meski begitu, optimisme tetap muncul dengan keyakinan bahwa doa orang-orang baik yang pernah dibantu Nikita Mirzani akan berbuah keadilan. Setelah sebelumnya publik diguncang dengan kontroversi Reza Gledis, kini kasus Nikita Mirzani memperlihatkan bagaimana intrik kuasa dan kepentingan bisa mengaburkan kebenaran. Dukungan moral dari penggemar dan simpatisan diyakini akan menjadi benteng terakhir menghadapi tekanan besar yang melingkupi persidangan ini. Gimana guys sidangnya semalam? Greget nggak? Gimana dengan sidang Nikita Mirzani? Kabarnya semalam guys, greget kan? Greget. Marah kan? Marah. Walaupun greget, tapi aku tetap mengikuti sidangnya kok guys. Guys, kalian ngerasa nggak sih? Kalian itu seperti aku nggak? Gitu. Sidang ini nggak akan ada ujungnya. Sidangnya Nikita Mirzani ini kayaknya nggak bakal ada ujungnya, nggak bakalan selesai deh. Entah setahun, entah tahun depannya lagi, aku rasa nggak bakalan selesai sidangnya si Nikita Mirzani ini guys. Karena apa? Karena lucu. Apa yang ada di BAP pelapor dengan apa yang dituntutkan JPU, dengan apa yang disidangkan di ruang persidangan, itu semuanya beda gitu loh. BAP-nya apa, laporannya apa, tuntutan JPU-nya apa, tapi yang disidangkan di ruang persidangan itu apa? Nggak nyambung gitu loh, si persidangannya itu nggak nyambung. Apa yang dibahas di persidangan itu nggak nyambung dengan dakwaannya, dengan BAP-nya itu gimana ceritanya gitu loh, ya ampun. Guys, tapi menurut feeling aku ya guys, maaf ya, jangan salah paham. Ini menurut feeling aku, menurut perkiraan aku nih ya, Nikita Mirzani ini kayaknya putusannya nanti itu bakal kena 5 tahun ke bawah. Karena apa? Ya karena itulah ya, udah deal gitu ya, kasus ini udah deal dan udah dari awal ya digitu-gituin gitu. Kalau menurut aku, ujung-ujungnya nanti si NM ini akan kena 5 tahun ke bawah gitu ya, 5 tahunan ke bawah gitulah hukumannya. Tapi kita harus tetap mendoakan juga, karena di kasusnya NM ini nggak ada yang bisa gimana ya, hanya keajaiban yang bisa menolong NM. Karena apa? Karena musuhnya si NM itu duit gitu loh. Karena musuhnya si NM itu yang menjebak NM itu duit gitu loh ya. Karena aku merasa sekarang di belakangnya pelapor ini, si pelapor ini nggak sendirian. Kayaknya ada satu tim atau satu geng gitu loh. Jadi yang dilawan NM sekarang itu nggak biasa. Jadi aku merasa si NM itu bakalan kena 5 tahun ke bawah. Tapi kita jangan lupa ya, di atas langit itu masih ada langit, dan di atas langit itu masih ada Tuhan ya.
Mungkin mereka bisa merekayasa, mungkin mereka bisa mempermainkan hukum, mungkin duit mereka banyak, bahkan duit mereka itu nggak bisa habis dimakan 7 turunan. Tapi ingat, ada pengadilan Tuhan, ya, dan semua ini nggak bakalan berjalan semulus apa yang mereka perkirakan, karena di belakang Nikita Mirzani itu banyak orang-orang baik. Karena apa? Seorang Nikita Mirzani dengan kontroversinya yang warwawawiwawiwa, ya, yang suka kuar-kuar, suka marah-marah, suka itu, dia seorang yang suka membantu, suka bersedekah, dan banyak loh orang yang udah dibantu Nikita Mirzani. Dan aku yakin di antara orang-orang yang dibantu Nikita Mirzani itu, kalau tangannya udah menadahkan ke langit, aku yakin akan ada salah satu ataupun atau 2, 3 doa yang akan sampai ke atas. Percayalah, di kasus Nikita Mirzani ini hanya keajaiban dan hanya dengan doa yang bisa menolong Nikita Mirzani. Semangat ya guys ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cuman Reza Gladys, korban pemerasan yang melaporkan Nikita Mirzani, merasa tertekan dan ketakutan, tapi di telepon masih ketawa-ketawa. Wagelase, yang katanya sampai ke psikolog, ya, tertekan dan ketakutan. Kalah orang-orang gila di pinggir jalan sana yang kelaparan, yang dilemparin orang pakai batu tapi masih bisa ketawa-ketawa, ya, yang kena panas, hujan, badai, kakinya terluka, dia masih ketawa-ketawa. Agak-agak beda ini ya memang ya. Kalau Reza kalau ketakutan, kalau tertekan dia ketawa-ketawa. Beda kalau orang gila masih ketawa-ketawa kalau dia karena kelaparan. Iya kan? Acting kode. Gesekan terjadi lagi antara Nikita dan JPU. Ya guys, sidang Nikita yang berlangsung Kamis kemarin sempat memanas. Sidang yang beragendakan menghadirkan saksi yang meringankan Nikita, di mana para saksi-saksi ini memberikan kesaksiannya sebagai korban atas produk overclaim-nya Reza Gladys. Tapi seperti biasa, JPU seperti berusaha merusak jalannya sidang jika dinilai kesaksian para saksi-saksi ini memberatkan kubu Reza Gladys. Di saat seorang saksi sedang berusaha menerangkan beberapa produk Reza yang overclaim, tiba-tiba si JPU mengajukan keberatan dengan alasan kesaksian saksi tidak sesuai dengan dakwaan persidangan, yaitu pemerasan. Namun hal itu tetap dibantah oleh tim pengacara dari Nikita dan dijelaskan kalau di dalam dakwaan juga berkaitan dengan produk-produk overclaim-nya Reza Gladys. Hakim yang seharusnya bisa memutuskan saat itu juga untuk menolak atau menerima keberatan dari pihak JPU justru meminta tim penasihat Nikita untuk menunjukkan bukti apa memang ada keterkaitan produk-produk RG dengan isi dakwaan. Adu mulut juga sempat terjadi antara Nikita dan JPU. Endingnya dengan raut muka hakim yang kayak nggak ikhlas gitu, akhirnya hakim meminta tim penasihat Nikita untuk kembali melanjutkan persidangan. Itu pun harus bermusyawarah dulu dengan hakim-hakim anggota yang lain. Saya kok melihat hakim ini kurang pinter, apa memang disetting pura-pura nggak pinter ya? Kalau memang ujung-ujungnya memutuskan sidang tetap dilanjutkan, kenapa susah sekali untuk menolak keberatan dari JPU? Jadi nggak sampai terjadi cekcok antara Nikita dan JPU. Dan setiap ada cekcok antara Nikita dan JPU, pasti mata hakim akan lebih melotot ke Nikita, bukan ke JPU. Kayak seolah-olah Nikita terus yang salah. Dan kalau Nikita nggak mau diam, jurus si hakim langsung dikeluarkan dan dia akan bilang begini, bisa diam tidak atau sidang diskors. Hakim mengabulkan permintaan DRG untuk tidak memutarkan video tersebut di ruang persidangan. Ups, ada apa ini? Ya ampun, jadi menurut saya begini ya, baby. Video itu adalah barang bukti yang valid, barang bukti yang bisa menentukan nasib daripada Nikita Mirzani. Kalau video itu tidak diputar, terus apa yang jadi bahan penilaian untuk para majelis hakim? Itu harus dinilai loh, itu harus dilihat dan harus dinilai oleh majelis hakim. Nah, kalau memang alasannya bahwa di video tersebut tidak bisa diputar ke ruang publik karena ada hal-hal privasi yang harus betul-betul dilindungi,
Sebenarnya kan hakim bisa aja gini, hakim dan JPU tinggal memutarnya di handphone, tidak perlu ditampilkan di layar, cukup dilihat dari layar handphone aja. Kalau memang tidak mau diputar, terus apa yang mau jadi bahan penilaian gitu? Karena hakim ini harus betul-betul adil melihat ini barang bukti yang harus dinilai oleh hakim untuk menentukan nasib terdakwa. Kalau udah kayak begini kan kita juga netizen bingung ini ada apa loh. Akhirnya kita jadi bertanya-tanya, kamu nanya. Nah, makanya aku bertanya nih, ini ada apa? Ataukah mungkin memang prosedurnya seperti itu? Tapi kalau menurut saya, kalau memang itu barang bukti, seharusnya diputar. Kalau memang tidak mau ditampilkan di layar, biar tidak dilihat sama semua orang karena ada hal-hal privasi, ya bisa aja diputar layar handphone aja. Kan tinggal ambil handphone, diputar ke handphone, ya lihat cukup majelis hakim dan juga para JPU yang berkaitan untuk menentukan dan menilai barang bukti. Kira-kira seperti itu, ya. Saya ini sampai bingung juga kenapa sidangnya kayak berputar. Entah apa sebenarnya nih maunya nih, ya. Ya, semoga para majelis hakim amanah. Semoga ya, kita bismillah aja, semoga amanah. Ya. Semangat Aminiki, kita tetap dukung, ya. Bismillah.